Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Burhanis SPY MSI. Saya merupakan salah seorang dosen di program studi ilmu kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teguh Umar. Saat ini saya dipercayakan oleh program studi ilmu kelautan untuk mengajar beberapa mata kuliah. Salah satunya biologi perikanan. Biologi perikanan merupakan mata kuliah wajib pada program studi ilmu kelautan dengan bobot 3 SKS. 2 SKS dalam kelas dan 1 SKS di luar kelas, yaitu praktikum bagi mahasiswa-mahasiswi program studi ilmu kelautan. Selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan deskripsi mata kuliah yang akan saya ajarkan, yaitu mata kuliah biologi perikanan. Deskripsi dari mata kuliah biologi perikanan ini yaitu mengkaji tentang keadaan ikan, mulai dari individu ikan tersebut menetas atau hadir ke alam, kemudian makan, tumbuh, berkembang, bereproduksi, serta mencari makan dan cara makan tersebut. Di sisi lain, biologi perikanan mempunyai keterkaitan erat dengan jumlah populasi, reproduksi, pertumbuhan, dan distribusi ukuran, serta berhubungan erat dengan ekologi, yaitu untuk mempelajari kelangsungan hidup organisme air, kondisi lingkungan yang dikehendaki, dan saling berpengaruh antara keduanya, baik internal maupun eksternal. Adapun capaian pembelajaran perkuliahan di antaranya itu ranah sikap, ranah umum, ranah khusus, dan pengetahuan. Selanjutnya, mahasiswa mampu menjelaskan sifat biologi ikan sebagai suatu sumber daya yang dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan serta mengetahui aspek dasar biologi perikanan meliputi seksualitas ikan, fekunditas, pemijahan, ruwaya, awal daur hidup, kebiasaan makan, persaingan, pemangsaan, umur, dan pertumbuhan. Yang terakhir, mahasiswa mampu menguasai dan mengajukan rekomendasi terhadap pemanfaatan dan perbaikan sumber daya alam dan sumber daya ikan. Adapun bahan ajar yang saya gunakan saat ini berupa textbook dan jurnal atau artikel ilmiah yang update saat ini. Yang pertama itu ada Effendi 2002 tentang biologi perikanan, selanjutnya Catur 2020 biologi perikanan dan aspek pengelolaan. Selanjutnya Kementerian Kelautan Perikanan 2018 yaitu Laut Masa Depan Bangsa. Selanjutnya Nyebecken 1992 Biologi Laut Suatu Pendekatan Ekologis. Dan terakhir Jon Fitner 2018 Biologi Perikanan. Berikut saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ajarkan dengan pendekatan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan cara saya menjelaskan apa saja materi yang akan disampaikan kepada mahasiswa. Interaction, bagaimana komunikasi dan interaksi antara saya dengan mahasiswa sehingga proses belajar mengajar menjadi lancar. Assessment, cara mengukur dan mengevaluasi mahasiswa yang dilakukan secara objektif. Pendekatan metode pembelajaran DIA tadi yang saya gunakan pada saat proses perkuliahan. Yang pertama, delivery, di mana proses penyampaian yang saya sampaikan bahan ajarnya untuk peserta didik sehingga peserta didik mendapatkan bahan yang sesuai dengan kurikulum yang saat ini. Kurikulum yang saat ini yang kita gunakan yaitu Merdeka Belajar Kampus Merdeka, MBKM. Di sisi lain, pada pendekatan delivery ini saya memberikan kontribusi kepada mahasiswa terkait arahan, masukan, sehingga mahasiswa mampu menyerap dengan baik tentang bahan atau materi biologi perikanan yang diberikan. Yang kedua, interaction, yaitu proses atau cara yang saya lakukan terhadap interaksi dosen dengan mahasiswa, yaitu dengan melakukan interaksi dua arah. Sehingga di dalam ruang kelas lebih interaksi dan interaktif terhadap perkuliahan yang sedang dilakukan. Interaksi tersebut berupa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya, berdiskusi, serta menjawab terkait materi yang disampaikan. Selanjutnya, interaksi yang dilakukan di luar kelas atau ruangan dengan menggunakan bantuan aplikasi WhatsApp dan Zoom. Dua aplikasi ini yang saya gunakan dengan mahasiswa pada pelaksanaan di luar kampus atau daring. Pelaksanaan interaksi dua arah antar dosen dan mahasiswa tersebut untuk mencapai tujuan pembelajaran dari mata kuliah biologi perikanan. Yang ketiga, assessment, yaitu suatu proses penilaian atau evaluasi mahasiswa yang dilakukan untuk menilai kembali mahasiswa terhadap capaian pembelajaran yang telah dilakukan. Asesmen atau penilaian ini dilakukan sesuai dengan kontrak kuliah di awal perkuliahan yang dilakukan secara objektif.
di mana penilaian tersebut meliputi proses diskusi, proses tanya jawab, dan pelaksanaan penugasan dan pelaporan. Berikut saya tampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah bersyukur kepada Allah pada hari yang berbahagia ini kita sudah diberikan kesempatan lagi bertemu kembali di ruang yang berbahagia ini pada dalam keadaan sehat semua. Sehat semua teman-teman? Baik, jadi pada pertemuan kali yang berbahagia ini kita akan mencoba mengulang kembali, mencoba melaksanakan proses pembelajaran kembali yaitu tentang biologi perikanan. Di mana pada hari ini kita akan berdiskusi dan brainstorming tentang pertumbuhan ikan. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pertumbuhan ikan, kita mencoba melihat tumbuh kembang dirinya kita. Sebelum kita mulai kegiatan proses pembelajaran kita pada hari ini, alangkah indahnya kita sama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Semoga aktivitas kita, proses pembelajaran kita ini menjadi bagian amal ibadah dan memberikan ketentraman dan meningkatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, pada hari ini kita akan mencoba berdiskusi tentang pertumbuhan ikan, yaitu salah satu bab di kuliah kita yaitu biologi perikanan tentang pertumbuhan ikan. Nah, pastinya kita menyadari ya, tumbuh kembang itu pasti ada pada makhluk hidup ini. Sebelum kita melihat orang lain, sebelum kita melihat makhluk hidup orang lain, alangkah indahnya ketika kita melihat pertumbuhan kita selama ini sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Nah, sebelum kita melihat pertumbuhan ikan ini, mari sama-sama kita melihat daripada tumbuh kembang si kitanya ini. Teman-teman ketika melihat gambar di depan. Ya? Sirkulasi hidup. Sirkulasi hidup? Ya pasti. Oke. Apa tuh yang saya teman-teman lihat di sini? Pendidikan, kerja, cinta, habis itu meninggal. Tuhan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau misalnya kita lihat teman-teman nih, kok kita nggak kelihatan di sini ya? Maksudnya seperti ini. Kok nggak kelihatan ya proses mengakui pada orang tua? Pastinya teman-teman dan saya juga pernah ini yaitu proses perkuliahan. Perkuliahan bagaimana sih kalian yang kita harapkan di sini? Jelas, apa yang jelas ini? Jelas. Oke, jelas apa lagi? Ilmu ya. Gelar ilmu pasti akan bersentuhan dengan segala nantinya. Nah, ilmunya ini harapannya kan menjadi ilmu yang bermanfaat gitu teman-teman. Soalnya pasti kita bekerja ya. Pastinya teman-teman itu setiap hari, setiap aktivitas itu pasti ujungnya adalah proses belajar untuk bekerja. Nah, di sini juga ditekankan melalui ilmu ini teman-teman kan. Ketika kita punya ilmu, pasti kerja kita itu lebih nyaman teman-teman. Dan ketika kita punya ilmu, mungkin pendapatan kita itu beda dengan pendidikan yang tidak punya ilmu teman-teman. Dari kita lihat secara pendapatannya. Nah, setelah itu apa teman-teman? Pasti ya. Kalian itu pasti akan nikah. Saya udah nikah. Pastinya kalian itu akan nikah. Nikah ini juga dibarengi dengan ilmu teman-teman. Kan nggak asal nikah kan? Oke, kalau statement saya seperti ini, kalian nikah itu hingga kapan? Semoga keluarga sakinah mawaddah sampai akhir hayat. Ziyad akhir hayat. Seumur hidup. Kalau ada seumur hidup. Kalau yang cowok nih, ya, Zamin, sampai kapan nih? Sampai akhir hayat. Sepakat kan? Semuanya ke akhir hayat? Iya, teman-teman, itu keliru. Karena itu tidak diidentik dengan hanya akhir hayat, teman-teman. Tetapi bagaimana di akhir sana-sana, di sana juga kita akan ketemu. Ya pastinya kita selalu berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa itu mudah-mudahan pernikahan kita hingga
jannah atau surganya Tuhan yang Maha Esa. Kalau nikah hanya cukup akhir hayat, maaf kalau saya banyak yang nikah pasca kecelakaan suaminya, nanti nikah lagi, itu udah selesai kan? Kan nggak mungkin ya. Kebanyakan itu yang cewek itu nggak mungkin dia setia. Kalau cowok udah setia teman-teman, setia itu makan. Ya, nah di sini pernikahan teman-teman. Dan ujung-ujungnya adalah di sini kita akan pulang kan? Kita akan die. Dan pasti kita tidak akan kembali lagi ke permukaan bumi ini. Untuk mendapatkan kebahagiaan sini juga berasal dari ilmu teman-teman. Dari kalau kita melihat daripada situasi ini dimulai dari sini teman-teman. Dan kita di sini pastinya kita belajar tanpa batas. Nah, dari pelajaran dari gambar ini, apa sih yang bisa kita konklusi dari sini? Gambar itu Pak, kita lebih mengutamakan ilmu. Mengutamakan ilmu. Terus ada apa lagi? Rendah hati akhir apa lagi? Zamin? Jangan sampai. Ya, akhir. Apa kan? Ya. Apa teman-teman? Ya tadi ilmu ya ada dan sebagainya. Ujungnya adalah ini teman-teman. Kita bahas seperti ini ya. Apa? Making yourself better. Buat diri kita ya. Itu lebih baik. Pasti ya. Ketika kita punya ilmu, mudah-mudahan hidup kita itu lebih terarah, gak sombong dan sebagainya. Ketika kita punya ilmu juga kita mendidik itu untuk lebih rendah hati dan sebagainya. Harapannya ketika kita juga pasuh atau meninggal ini kita diharapkan juga seperti itu. Kita dikenal dengan ilmu kita baik dia. Kayak dia itu nggak sombong, dia itu berilmu tapi seperti orang, tapi dia rendah hati seperti tadi, seperti itu. Oke teman-teman, setelah tadi ini kita ngambil untuk saya akan mencoba untuk mempresentasi teman-teman kehadiran pada hari ini. Siapa-siapa yang belum berhadir dan sudah berhadir. Fitra Hafiz, datang ya. Zulfan, datang ya. Zia. Pada hari ini kita akan mencoba mengulang kembali tentang pengertian pertumbuhan. Apa sih pengertian dari kata pertumbuhan? Perubahan apa itu? Dimensi, bentuk, ukuran, volume, panjang, berat. Ukuran apa aja ukurannya? Berat, Panjang, panjang, dan berat. Nah itu semua seperti yang teman-teman sampaikan adalah perubahan ukuran panjang atau berat dalam waktu tertentu. Nah pasti ya, kita seperti ini juga sebagian daripada proses perubahan di waktu tertentu. Ada kita pasangan bayi, balita, habis itu anak-anak, remaja, dewasa, tua, dan meninggal. Nah ini sama seperti ini, bukan kita mencontohkan, tapi kita bisa mencoba menganalisis tuh. Kita bisa mencoba melogikakan sesuatu itu dengan apa yang ada di sekitar kita, dengan pribadi kita. Pertumbuhan merupakan ekspresi dari pertambahan volume panjang serta bobot basah atau kering terhadap suatu satuan waktu tertentu. Pasti ya. Seperti teman-teman pada hari ini sudah usia berapa dan sebagainya. Nah ini kalau saya kita lihat daripada pertumbuhan si ikan. Nah kalau kita lihat teman-teman hubungan panjang dan berat. Panjang itu bentuk ukuran punya Pak, sedangkan berat itu bobot badannya. Ya itu mas kalau saya kita coba untuk menghubungkan antara panjang dan si berat tadi. Kan panjang ikan nih. Kalau saya kita hubungkan panjang berat ini gimana sih proses isi pertumbuhan si ikan tadi? Untuk apa sih kalian? Apa sih yang saya kita simpulkan dari itu? Itu bisa kita perubahannya Pak. Ya, yang perubahannya Kan apa? tadi perubahan kan ada perubahan Pak. Oke. Nah, jadi pas kan kita kan lihat dengan perubahan ini kalau bisa berbeda-beda dari masa ke masa, berarti kan kita udah mengalami pertumbuhan Pak. Oke, perubahan ya. Antara panjang Dan berat. ada dilihat? Hubungannya ada mas? Satu kali kalau perubahan Perkembangan dia ya? ya perkembangan. Nah, kalau saya kita lihat perkembangan yang panjang berat ini gimana teman-teman? Ya. Dengan cara mau tegak pasti ya mau panjang dan berat. Kita
Keseimbangan itu adalah yang lagi disebutkan keseimbangan. Agak mungkin ya Pak. Oke, keseimbangan berarti benar ya? Enggak sesuai Selanjutnya bukan translate atau migrasi, Pak? Migrasi. Oh, migrasi. Nah, kalau saya katakan teman-teman, lihat ada posisi keseimbangan ini, bergerak dan migrasinya ini. Apa sih yang terjadi di proses migrasi tersebut? Kok dia migrasi? Itu di tempat yang baru nggak seperti Pak? Oke, berarti lingkungannya ya? Iya. Nah, bergerak panjang beratnya kan berharap berhasil lingkungan dia teman-teman. Nah, hubungan panjang berat itu adalah kondisi dua parameter biologis yang penting diketahui sehingga didapatkan informasi tingkat pertumbuhan dan kondisi ikan serta untuk mengetahui kesehatan ikan dalam hubungannya. Kalau saya dia nggak sehat pasti akan berenang. Kalau saya dia posisi dia itu kecil pasti akan lambat dan sebagainya. Dan maksudnya itu ada mempengaruhi kesehatan si ikan dan lingkungannya. Ya, itu akan kembali ke faktor-faktor yang tetap pertumbuhan. Nah, saatnya adalah faktor kondisi dilakukan untuk menilai kesehatan, produktivitas dan keadaan fisiologi ikan secara umum. Clear ya? Maaf kalau saya akan mencoba tadi untuk menunjukkan kepada diri kita lagi. Ada teman kita itu atau ada saudara kita itu yang tumbuh ke atas dan ada saudara kita itu yang tumbuh ke samping. Nah, ini tergantung nih dari kesehatan dia, produktivitas dia, fisiologi dia dan sebagainya. Kira-kira apa? Faktor yang mempengaruhi kebanyakan dan mereka keras. jenis makanan. Jenis makanan. Lingkungan sosial. Stabilitas. Kecerahan. Oke. Apa aja tadi? Jenis makanan, lingkungan. Jenis makanan yang bagaimana yang maksud? Yang maksudnya kalau dia banyak di kolam kan Pak, jenis makanannya Oh, kalau dia ada pilihan itu. Habis orang pakai makanan. itu bukan makanan Pak. Oke, ukuran ya. Bukan sama jenis makanan. Itu bukannya bisa aja. Oke, apa tadi ya? Makannya nggak tepat. Oke, makanan masalah teman-teman kosnya untuk si ikan berhenti, lebih ke Makan. Oke, nah makanan yang masalah ini teman-teman jenis, apa lagi? Ukuran, apa lagi? Ini yang mana dulu? Jumlah. Ukuran itu baik jumlah dan kualitas. Oke, selanjutnya kita lihat ke faktor yang mempengaruhi perkembangan lingkungan. Lingkungan apa sih lihat? Suhu, oksigen, salinitas, dan sebagainya ya. Pastinya lingkungan ya sehat. Selanjutnya apa teman-teman? Faktor yang mempengaruhi si ikannya. Inilah faktor-faktor yang mempengaruhi daripada pertumbuhan si ikan. Sampai di sini teman-teman silakan. Clear ya? Oke. Nah, karakteristik pertumbuhan ini. Saya lihat gambar ini, gambar ini. Dari saya. Oke. Ini apa ya teman-teman? Oke, ikan ya. Saya lihat nama. Ini udang bahasa lainnya. Khusus ya. Kalau saya teman-teman lihat nih, antara pertumbuhan si ikan dengan sudah apakah sama dengan? Iya. Apa yang berbeda? Rasanya itu morfologi bentuk. Terus Makannya berbeda. makan berbeda. Nah, kalau saya kita lihat pertumbuhannya teman-teman, apakah pertumbuhannya ini kontinu? Betul? Pertumbuhannya itu. Kalau si ikan itu umumnya itu kontinu, sedangkan si krustase discontinue. Nah, krustase ini atau jenis udang-udangan ini dia karakteristik pertumbuhan dia itu adalah discontinue. Apa yang discontinue? Iya, iya, tapi pertumbuhan dia itu tidak konstan. Karena kenapa teman-teman? Sama-sama dia kelihatan kan? Faktor pertumbuhan si dia itu karena di sini kalau kita lihat si udang itu atau jenis krustase ini laju pertumbuhan tinggi itu pada suatu tertentu itu dia akan berubah. Apa yang terjadi pada si udang teman-teman? Proses pertumbuhan dia itu pada waktu tertentu dia melakukan sesuatu proses di situ. Yaitu molting. Apa itu molting? Molting itu
proses pergantian cangkang pada organisme atau makhluk hidup tertentu. Salah satunya itu krustasi. Nah, maksudnya ini kita akan melihat daripada proses pola pertumbuhan. Kan pola pertumbuhan itu ada isometrik, allometrik positif dan allometrik negatif. Nah, ini kalau saya kita lihat dari definisi pola pertumbuhan tadi yaitu isometrik, allometrik positif, allometrik negatif. Di mana isometrik yaitu pertumbuhan panjang seimbang dengan berat badan si ikan. Maksudnya apa teman-teman? Ketika ini proses pertumbuhan panjang seimbang dengan berat badan ikan. Panjang dan beratnya sama. Ideal. Saya ideal. Kalau seseorang itu panjangnya itu sesuai dengan berat badan dia, itu disebut dengan proporsional. Nah, itu seperti itu teman-teman sampai sampaikan manusia tadi ya, proporsional ya. Nah, yang kedua ini allometrik positif, pertumbuhan berat lebih cepat daripada panjang si ikan. Beratnya lebih cepat dibandingkan panjang si ikan. Nah, kalau saya kita mencoba untuk lebih gampang mengingatnya itu, tumbuh ke samping lebih cepat daripada tumbuh ke atas. Nah, sebaliknya tuh yang allometrik negatif, pertumbuhan panjang lebih cepat daripada pertumbuhan berat. Kan lebih gampang kita mengingat ya. Kita mencoba, kan kita ada kita lagi. Kalau saya proporsional tadi atau ideal tadi, bahwasanya tumbuh kita itu sesuai dengan berat badan kita. Kalau allometrik positif, berat badan kita itu tidak sesuai dengan panjang kita, atau kata lain itu tumbuh ke samping, lupa tumbuh ke atas. Dan allometrik negatif, sebaliknya daripada allometrik positif. Kira-kira nih, dari tiga gambar ini, gambar mana yang ideal? Yang umumnya, secara umum. Yang pertama, ideal? Enggak. Enggak. Yang ideal adalah dan umumnya yang proporsional itu adalah ikan pelagis, yaitu ikan laut. Kalau seandainya ini nila, di sini ada nila putih. Ya, biasanya nila ini ikan ada tawar ya, dan bisa dibudidaya. Tergantung nih. Kalau seandainya lingkungannya baik, maka dia akan baik pertumbuhannya. Kalau seandainya sebaliknya, maka akan jadi sebaliknya dengan si ikan yang tawar ini. Nah, ketika teman-teman dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan saya itu selalu menggunakan menghitung, menambah, mengambil, membagi, dan mengurangi. Nah, berat daripada hubungan panjang berat pada si ikan itu bisa kita analisis teman-teman. Apakah dia nanti isometrik, allometrik positif, atau allometrik negatif? Nah, pada kali ini kita akan coba melihat daripada formula hubungan panjang berat. Ini menurut FND, formulasi yang digunakan untuk menghitung panjang berat yaitu W sama dengan AR pangkat D. W di mana perhatikan L panjang total ikan dalam ini dan A dan B ini adalah persenta regresi teman-teman. Ini adalah teman-teman untuk kita menghitung panjang berat. Nah, untuk kita melihat kondisi tadi, ini juga formula lagi nih, formula terhadap kondisi yaitu K sama dengan W A L pangkat B. Di mana K ini adalah kondisi, W ini sama tadi, W sama dengan berat, L ini panjang, dan A dan B ini adalah persenta regresi. Variasi nilai faktor kondisi bergantung pada keberadaan populasi, tingkat kematangan lunak, makanan, jenis kelamin, dan si umur ikan. Ini akan mempengaruhi daripada faktor kondisi tadi. Ada tingkat kepadatan populasi seperti sampaikan tadi, kepadatan itu bagaimana, tingkat kematangan lunak itu bagaimana, dan jenis kelamin itu bagaimana, serta umur si ikan. Kira-kira umur ikan apa ya teman-teman? Kondisi umur ikan. Semakin muda dulu kan? Ya, yang muda lebih cepat pertumbuhannya, yang tua lebih lambat pertumbuhannya. Nah, ini kalau kita lihat dari proses pertumbuhan teman-teman. Nah, data-data tadi itu bisa kita analisis teman-teman. Analisisnya itu dengan menggunakan software Microsoft Excel dan Visa. Nah, ini adalah salah satu hasil running di program Visa. Nah, dari ini teman-teman, ini bisa dibaca nih. Hasil analisis menggunakan metode form mental file menggunakan data panjang maksimum learn infinity atau panjang maksimal berukuran 98,2 cm. Ini data ini diambil dari jumlah data yang sudah diambil teman-teman, jumlah ikan yang ditangkap. Di menggunakan analisis ini sehingga datanya seperti ini. Nilai K sebesar 0,80 per tahun, umur TLP sebesar 0,09 tahun. Jadi mulai dari pada 0, ini naik, dan di sini mulai stagnan. Pada 98,7 pada panjang ikan 98,7 itu pada usia 8 tahun. Asal fisik pada kalangan populasi ikan laut tidak selalu jelas teman-teman. Pembentukan suatu populasi tergantung pada kondisi lingkungan, ekologinya tadi, lingkungannya tadi, dan genetik yang mempengaruhi variasi morfologi. Kan ada beda kan dengan kita. Kalau misalnya dia naik orang tua kita pada daerah panjang atas yang dari genetik kita yang ini, maka akan berpengaruh ke morfologinya kita. Kan kita sama-sama makhluk hidup ya, si ikan juga makhluk hidup, dan kita juga ada makhluk hidup. Cuma hanya membedakan yaitu akal saja kepada kita, sebagai manusia yang sempurna.
Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Saya? Oke, baik. Kalau tidak bisa dipahami, maka saya akan mengevaluasi nih aktivitas kita tadi mulai dari awal sampai dengan akhir dengan kita buat quiz, yaitu di layar. Silahkan ya teman-teman. Soalnya nggak banyak, jadi masing-masing soal itu sudah punya waktunya. Silahkan dikerjakan, dipahami, dimengerti terhadap pertanyaannya dan lalu dipilih salah satu jawaban yang menurut teman-teman itu mendekati kebenaran. Dipersilakan. Oke, selesai ya. Sama-sama kita lihat dari kelas skornya ya. Setelah saya coba cek itu di monitor saya, nanti saya akan berikan saya catat di teman-teman pertanyaan yang telah saya berikan. Ya, hasilnya kalau teman-teman betul seperti ini. Jadi terima kasih atas partisipasi teman-teman atas evaluasi ini. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Dan selanjutnya kita masuk ke proses perkuliahan kita, yaitu nah dari hasil tadi kita sama-sama melihat skornya dan saya berikan di sistem yang ada di slide. Jadi kita lihat daripada bentuk perkuliahan kita pada hari ini. Traditional non-financial asset. Apa itu? Waktu adalah aset yang berharga. Jadi manfaatkanlah kesempatan kita hari ini sebagai generasi milenial. Kita juga sebenarnya ya, sebagai generasi milenial harapan pribadi saya kepada kalian semua pastinya. Pergunakanlah waktu-waktu kalian itu yang sangat berharga saat ini untuk meningkatkan yang pertama itu menjaga atau mempertahankan moral value, nilai moral, dan satu lagi knowledge kalian kita semua. Jadi kalau pertama sama seperti jawab tadi, kita mulai dengan ilmu dan apa aktivitas kita pastinya dengan ilmu. Dengan attitude yang baik dan pengetahuan yang baik, insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang yang baik. Untuk menutup kali ini kita coba untuk menyimpulkan atau memberikan statement-statement. Yang pertama itu keberadaan dan potensi perikanan dapat dimaksimalkan melalui riset teman-teman. Dan selanjutnya lindungi dan manfaatkan potensi laut dengan maksimal. Yaitu kita sebagai generasi yang harus minta bahagia. Artinya sinergisitas dan interaksi antar sektor menuju kesejahteraan. Pastinya kita semua di sini dan orang-orang di sana juga ujung-ujungnya dari teman-teman sejahtera. Yang sebagai penutup pada perkuliahan kita hari ini, pada pembuatan dan merasakan manfaatnya, dan saya terima kasih dan saya kepada teman-teman yang telah hadir berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Dan pastinya saya satu manusia yang tidak dari akhlak khilafah atas nama pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pastinya kita berharap dan berdoa kepada Tuhan yang Maha Esa pastinya selalu mudah-mudahan kita selalu dalam pernikahannya, selalu dalam ketakwaannya, dan kita termasuk orang yang beruntung. Baik, terima kasih.